Bismillahirrahmanirrahim. Wa zawalu aklin labinaumin mumakinin mak'adahu. Ini menjelaskan sesuatu yang membatalkan wudhu yang kedua. Sesuatu yang membatalkan wudhu yang kedua adalah hilangnya akal. Hilangnya akal ini yang dimaksud bukan akal hilang gitu ya. Akal hilang itu kan gila itu. Maksudnya hilangnya akal itu hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran itu ya bisa disebabkan oleh gila atau mabuk atau pingsan, walaupun pingsan ringan, atau minum obat ya sampai tidak sadar, atau kondisi seseorang di saat ia zikir ya. Jadi orang itu kalau zikirnya sudah sudah mencapai titik tertentu itu kesadarannya bisa hilang ya. Itu namanya ghaibubah halat dzikir atau yang lain. Wala farqa fi dzalik bainal mutamakkin wa ghairi. Jadi hilangnya akal itu tidak membedakan bagi orang yang yang menempelkan bokongnya ke tempat duduk atau yang lain. Wala yang kudu bizawali tamyiz binomin mumakinin mak'adahu min makorih. Jadi kalau hilangnya akal itu tidak disebabkan oleh tidur, itu tidak membedakan apakah orang yang hilang kesadarannya itu menempelkan bokongnya ke tempat duduk atau tidak. Yang dikecualikan hanyalah tidur saja. Jadi hilangnya kesadaran yang disebabkan oleh tidur, tapi yang tidur adalah orang yang menempatkan bokongnya ke tempat duduknya, itu tidak membatalkan wudhu. Mengapa? Karena saat orang dalam posisi seperti itu, maka tidak ada potensi keluarnya sesuatu dari dubur. Akan tetapi dia disunahkan wudhu ya, disunahkan wudhu. Jadi walaupun orang yang tidur dengan duduk itu tidak membatalkan wudhu, tapi ia sunah wudhu. Mengapa? Supaya terhindar dari perkhilafan. Sebab ada ulama yang berpendapat bahwa walaupun tidur seseorang itu menempelkan bokongnya ke tempat duduk, itu tetap membatalkan wudhu. Jadi karena ada ulama lain yang membatalkan wudhu, yang mengatakan tidur ini membatalkan wudhu, maka disunahkan tetap wudhu. Kemudian bagi orang yang tidur dengan terlentang, walaupun bokongnya itu menempel ke tempat tidurnya, itu tidak dikatakan tamkin ya, tidak dikatakan menetap. Begitu pula orang yang sangat kurus. Orang yang sangat kurus, walaupun dia tidur dengan duduk, itu juga membatalkan wudhu bila antara bokongnya dengan tempat duduknya itu masih ada rongga. Jadi orang yang terlalu kurus itu kan walaupun duduk masih ada rongga ya, itu masih ada potensi keluarnya kentut. Nah sekarang mengapa tidur dengan posisi seperti ini, tidur dengan posisi menempelkan bokong ke tempat duduk ini tidak membatalkan wudhu? Itu alasannya adalah karena tidak ada potensi keluarnya kentut dari lubangnya. Berarti sebenarnya tidur itu membatalkan wudhu, alasannya ya tadi. Mengapa tidur membatalkan wudhu? Karena tidur itu adalah kondisi yang menjadi potensi keluarnya sesuatu dari dubur. Ya mestinya yang membatalkan wudhu itu adalah sesuatu yang keluar dari dubur. Tapi berhubung tidur ini ada potensi keluarnya sesuatu dari dubur, maka tidur juga membatalkan wudhu ya. Nah ini para ulama menempatkan posisi ini di tempat keyakinan. Jadi potensi dijadikan keyakinan. Sebenarnya hanya potensi saja, belum dipastikan. Tapi potensi ini ditempatkan di tempatnya keyakinan sehingga menjadikan batalnya wudhu. Jadi tidur yang tidak menempelkan bokongnya ke tempat duduk itu membatalkan wudhu walaupun tidak kentut ya, walaupun tidak kentut. Mengapa ya? Karena tadi
karena potensi kentut itu sudah dijadikan sesuatu yang batalkan wudhu. Jadi walaupun tidak benar-benar kentut, tapi karena tidur ini sudah ada potensi kentut, ya potensi ini sudah membatalkan wudhu. Wa in tayakkuna khuruj syai'in min duburi kama law ahbarahu maksum bi annahu lam yakhruj minhu syai'un aw kana al mahallu masdudan bima la yumkinu ma'ahu khuruj syai'. Hal ini tetap berlaku walaupun saat orang tidur dia bisa memastikan bahwa tidak ada apapun yang keluar dari tubuhnya. Contohnya, misalkan ada orang maksum ya, maksum ini ya nabi. Misalkan ada nabi yang memberitahu, kamu tadi di saat tidur tidak ada apapun yang keluar dari tubuhmu. Itu kan berarti pasti ya. Informasi dari nabi itu kan dipastikan benar. Walaupun seperti ini, tidur tetap membatalkan wudhu. Atau misalkan duburnya ditutup ya. Seorang yang tidur dengan cara duburnya ditutup itu tetap membatalkan wudhu, walaupun dengan cara itu kan sudah dipastikan bahwa saat tidur ia tidak ada sesuatu yang keluar dari dubur. Wa ulama mimma dzukir anal qubula la yajibu tamkinuhu wa inni tamala khuruja rihin minhu li anna dzalika nadir bal qalu la yadurru. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa yang bisa tidak membatalkan wudhu itu hanyalah keluarnya angin atau kentut dari dubur ya, dari lubang belakang. Artinya lubang depan itu tidak ada pembahasan sama sekali. Jadi tidak ada kewajiban menempelkan lubang depan ke tempat duduk, karena kemungkinan keluarnya angin dari situ itu langka sekali. Bahkan para ulama mengatakan itu tidak apa-apa. Jadi kentut tapi keluar dari depan itu mungkin kalau laki-laki sulit digambarkan ya, tapi kalau perempuan bisa digambarkan. Jadi keluarnya angin dari lubang depan itu menurut sebagian ulama tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Bahkan walaupun kebiasaannya seperti itu, walaupun sering mengeluarkan angin dari lubang depan. Naam intayakuna khuruju syai'in min qubulihi intaqada wudhu'uh. Akan tetapi kalau sudah dipastikan ya, kalau sudah dipastikan ada sesuatu yang keluar itu batal. Jadi yang tidak batal hanyalah dugaan-dugaan saja. Dan jadi ada dugaan keluarnya angin dari depan itu tidak membatalkan wudhu, tapi kalau yakin batal. Walau nama memakinan wajalat ida alyaihi aw saqata dhiraihi alal ardi falahu arba'u halatin.